Keluargaku Katolik selama 4 generasi. Dan pada akhir tahun 70-an, keluargaku mendirikan tempat ibadah. Saat itu, ayah dan pamanku sebagai pemimpin gereja. Pada malam hari suci penting, keluargaku pergi ke tempat yang berjarak 32 kilometer untuk merayakan hari suci. Aku ingat, imam sering memberitahu kami dalam misa bahwa akhir zaman sudah dekat. Dan kami harus selalu waspada, menjaga jiwa tetap tahir dan tak melakukan dosa besar. Karena Tuhan bisa datang di atas awan dan mengangkat kita ke surga kapanpun. Oh ya, pada waktu itu, semua umat paroki, tua dan muda, sangat semangat. Berdoa rosario, menghadiri misa, dan berbuat kebaikan. Hanya menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ayah dan pamanku meninggal awal tahun 90-an. Dan aku mengambil alih posisi pemimpin. Aku membimbing umat paroki dalam beribadah. Lalu pada musim semi tahun 99, imam kami memberiku selebaran penginjilan dari Hong Kong dan menyuruhku untuk menyampaikan kabar baik bahwa kedatangan Tuhan kembali sudah dekat. Semua orang mengharapkan Tuhan datang kembali menjelang milenium. Benar. Aku bergegas mengatur pertemuan dan menyuruh mereka lebih sering membaca Alkitab. Kuberitahu juga tentang tanda kedatangan Tuhan dalam Alkitab. Aku berkata, saudaraku, Tuhan akan segera datang kembali. Dia sudah hampir datang dan akan berada di hadapan kita. Tuhan Yesus berfirman, dan saat itulah akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Sebuah tanda besar akan muncul di langit saat Tuhan datang. Kita akan melihat dengan mata kita. Tuhan turun di atas awan dengan kemuliaan dan kemegahan yang besar untuk membawa kita ke surga. Hanya tinggal beberapa bulan lagi menjelang tahun 2000. Kita harus segera memberitakan Injil kepada teman dan kerabat yang belum percaya kepada Tuhan. Menyelamatkan lebih banyak jiwa menjadi penghargaan besar di mata Tuhan. Mendengar ini menggerakkan semua orang dan mereka mulai berdiskusi dengan semangat. Ada yang berkata, ya, tahun 2000 hanya tinggal beberapa bulan. Tuhan akan datang kembali. Kita harus lebih membaca Alkitab dan berhenti memikirkan dunia. Dan yang lain berkata, harus segera kuberitakan Injil kepada kerabatku, agar jiwanya dapat diselamatkan dan masuk surga. Lalu November pun tiba. Kuperhatikan istriku tampak sedikit berbeda. Dia ke rumah saudari Tian di desa kami untuk membaca Alkitab setiap malam. Dan dia tidak ikut doa malam denganku beberapa hari. Aku bertanya-tanya apakah dia sudah pindah ke denominasi lain. Suatu sore, istriku pulang dan bertanya. Dia berkata, kita sudah lama menjadi orang percaya. Apa kau berharap Tuhan datang kembali? Tanpa ragu-ragu, aku berkata, untuk apa bertanya? Tentu saja. Lalu dia berkata dengan sangat serius, aku punya kabar baik. Tuhan telah berinkarnasi lagi. Dan dia telah membuka gulungan kitab. Bagaimana reaksimu terhadap hal itu? Aku sangat terkejut. Aku berkata dengan suara tinggi, kau bicara apa? Tuhan akan datang di atas awan saat dia datang kembali. Tidak mungkin dia datang kembali dalam daging. Kau merasa sangat yakin? Iya. Lalu istriku berkata, kau bahkan belum menyelidikinya. Bagaimana kau bisa yakin dia tak akan datang kembali dalam daging? Selama kita beriman, kita berharap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dengan berasumsi berdasarkan gagasanmu, kemungkinan kau akan kehilangan kesempatan untuk diangkat. Kurasa kau harus tenang dan sungguh menyelidiki hal ini. Tapi apapun yang dia katakan, aku tidak mengerti. Aku takut dia disesatkan, jadi kuberitahukan nubuat kedatangan kedua. Berkata, setelah Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian bangkit, dia naik ke surga dalam wujud roh.
Saat dia datang kembali, dia dalam wujud roh. Datang di atas awan dalam segala kemuliaan. Tak mungkin dia datang kembali dalam daging. Alkitab berkata, "Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya." Tak lama setelah penganiayaan di hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan takkan bersinar lagi, dan bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan terguncang. Dan saat itulah akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa saat dia datang kembali, matahari dan bulan akan kehilangan sinarnya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan Tuhan akan turun di atas awan. Namun tanda-tanda ini belum juga muncul. Mengapa kau mengatakan dia sudah datang? Dia mendengarkanku, lalu menjawab dengan sangat tenang. Nubuat Tuhan adalah misteri yang tersembunyi. Jika menjelaskannya secara harfiah berdasarkan imajinasi kita cenderung salah menafsirkan perkataannya. Lihat saja orang Farisi. Mereka memahami Alkitab secara harfiah, dan menurut gagasan mereka, berpikir Mesias akan lahir di istana dan akan berkuasa. Tapi Tuhan Yesus tidak lahir di istana. Dia lahir di palungan sebagai anak tukang kayu, dan dia bukan penguasa apapun. Orang Farisi melihat kelahiran dan pekerjaan Yesus tidak sesuai dengan gagasan mereka. Jadi, mereka tak mau menerima bahwa dia adalah Mesias yang datang, serta menentang dan mengutuknya. Kita tak boleh melakukan kesalahan seperti orang Farisi. Aku kesal saat dia mengatakan hal itu. Berpikir, aku pemimpin gereja dan lebih terpelajar darinya. Tapi dia tak mau mendengarkanku. Berkata aku salah menafsirkan nubuat Tuhan. Wajahku memerah dan aku berkata dengan marah. Sudah kuberitahu, tapi kau tak mendengarkan. Kau benar-benar sudah tertipu. Berhentilah menghadiri pertemuan itu. Tapi tak kusangka, dia berkata dengan tegas. Aku percaya kepada Tuhan yang datang kembali dan ini jelas. Kau boleh tak percaya, tapi jangan menghalangiku. Aku sungguh marah saat dia mengatakan itu. Untuk menyelamatkannya, aku mencari pemimpin lain untuk membujuknya. Apa yang mereka katakan kepadanya? Salah satu pemimpin berkata dengan percaya diri, kami berasal dari keluarga Katolik, dan kami tahu hanya itu agama yang benar. Kekristenan berasal dari perpecahan dalam gereja Katolik. Saat Tuhan datang kembali, semua denominasi akan kembali ke Katolik. Itu disebut kesatuan umat Kristen. Kau tahu tentang hal ini, bukan? Istriku berkata, apa dasar bagi semua denominasi untuk kembali ke gereja Katolik saat Tuhan kembali? Apakah Tuhan Yesus pernah berkata itu? Apakah gereja Kristen dan Ortodok Timur mau bersatu dengan gereja Katolik? Alkitab sudah lama menubuatkan. Pada akhir zaman, gunung tempat Tuhan akan ditegakkan di puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan di atas bukit, dan semua bangsa akan datang ke sana. Gunung di sini mengacu pada berbagai denominasi. Saat Tuhan datang kembali dan melakukan pekerjaannya, bukan Kristen yang kembali ke Katolik, atau Katolik yang kembali ke Kristen. Tapi orang percaya sejati dari semua denominasi datang ke hadapan tahta Tuhan. Dengan semua kepercayaan menyatu, kebenaran Tuhan akan menjadi nyata. Dan semua orang akan sungguh diyakinkan. Saat mendengarnya mengatakan ini, semuanya terasa baru dan mencerahkanku. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kulihat kedua pemimpin itu pun terdiam. Dan salah satunya berkata dengan tegas, kau hanya umat paroki, kau pikir kau lebih tahu daripada imam. Apapun yang terjadi, semua akan kembali ke Katolik. Mereka yang berpaling dari Katolik telah mengkhianati Tuhan, dan mereka tak akan masuk surga. Kalian telah disesatkan. Kusarankan agar segera pergi ke pengakuan dosa
Ya, belum terlambat untuk berbalik. Oh, apa yang istrimu katakan? Dia menjawab dengan sangat tegas. Aku tidak disesatkan. Telah kudengar perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja dan mengikuti jejak anak domba. Aku telah menerima pekerjaan baru Tuhan. Aku akan tetap di jalan ini. Tak ada yang bisa menghentikanku. Kau tidak pernah menduga dia akan begitu keras. Kau benar. Aku meminta kedua pemimpin itu memberinya saran. Tapi mereka bukan hanya tak mampu meyakinkannya, tapi mereka juga tak mampu membantahnya. Setelah itu, iman istriku semakin kuat. Oh, bahkan makin kuat. Ya, dia berkata, pada awalnya dia merasa sedikit terkekang olehku. Tapi saat ada yang menghalanginya, dia melihat bahwa mereka tak memahami kebenaran dan sangat congkak dan tidak mau mencari. Jadi, dia merasa terbebas dan makin yakin untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Dia terus menghadiri pertemuan setiap hari. Yang membuatku bingung adalah dia tak terpelajar dan tak menguasai Alkitab dengan baik. Kenapa kedua pemimpin itu bisa tercengang dengan argumennya? Khotbah macam apa yang dia dengarkan yang begitu luar biasa? Kurenungkan yang dia katakan dan merasa ada sesuatu di dalamnya. Apakah yang dia percayai sungguh berasal dari Roh Kudus? Kupikir itu tak mungkin. Jika dari Roh Kudus, maka imam kami seharusnya tahu. Mereka tak pernah menyinggung hal itu. Aku membicarakan hal ini dengan kakak iparku. Dia juga pemimpin gereja. Tapi sebelum menyelesaikan apa yang kukatakan, dia memotongku. Tuhan tak mungkin datang kembali dalam daging. Ada gereja bernama Kilat dari Timur. Mereka bilang Tuhan telah datang kembali dan disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarannya sangat tinggi. Dan mereka telah mencuri banyak orang percaya kami yang bersemangat. Di gereja kami saja puluhan orang dan bahkan satu imam telah disesatkan. Mereka tak mau berbalik apapun yang terjadi. Dan dia menyuruhku untuk tak mendengarkan khotbah mereka. Saat itulah aku sadar. Istriku telah mendengarkan khotbah Kilat dari Timur. Dari rumah kakek iparku, aku langsung ke rumah pemimpin lainnya. Agar mereka memberitahu umat paroki lainnya menjauh dari Kilat dari Timur. Oh, kau mulai menutup gereja? Ya, dalam perjalanan pulang, aku mulai merenungkan apa yang dikatakan kakek iparku. Aku merasa agak penasaran dan ada rasa tidak puas mengenai hal itu. Aku bingung, apa yang sebenarnya dikatakan Kilat dari Timur? Mengapa banyak orang percaya yang mengikuti mereka? Apakah khotbah mereka dapat sungguh melampaui kebenaran Katolik kami? Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka khotbahkan. Kau mulai tertarik. Ya, aku mulai membaca Alkitab lebih banyak agar lebih siap menyanggah siapapun dari Kilat dari Timur. Aku mencari nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan kembali. Dan aku melihat ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saat membaca ayat ini, aku merenungkan. Berapa banyak orang percaya yang menerima Kilat dari Timur setelah mendengarkannya dan tidak mau berbalik. Itu sangat jitu. Selain itu, mereka sudah lama menjadi Katolik dan punya landasan iman yang kuat. Mereka pasti menyelidiki sebelum mengikuti Kilat dari Timur. Terpikir olehku, mungkin buku yang mereka baca itu adalah suara Tuhan. Dan jika tak kuselidiki, aku takkan tahu itu berasal dari Tuhan atau bukan. Lalu aku memutuskan untuk mendengarkannya. Dan jika di dalamnya sesuai dengan Alkitab, aku akan terus menyelidikinya. Jika itu bertentangan dengan iman Katolik, aku masih bisa menolaknya. Jadi kapan kau mulai menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Pada suatu pagi, setelah sarapan, saat aku tak melihat istriku dimanapun, aku tahu dia berada di rumah saudari Tian. Dalam hati kurasa khotbahnya pasti menarik sampai dia ke pertemuan tiap hari. Aku ingin tahu apa yang mereka khotbahkan. Aku ke rumah saudari Tian,
tak hanya ada umat paroki lainnya, tapi ada juga saudara Wang. Dia mengundangku ke pertemuan itu. Aku duduk dan mendengarkan, dan berdoa kepada Tuhan, memohon Dia untuk menjaga hatiku, memberiku kearifan agar aku takkan disesatkan. Kau sungguh waspada. Ya, saudara Wang bersekutu. Alkitab terdiri dari 3 bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kitab Wahyu. Setiap bagian mencatat pekerjaan Tuhan dari zaman yang berbeda. Perjanjian Lama dari zaman hukum Taurat. Saat Tuhan mengeluarkan 10 hukum melalui Musa, ditambah hukum dan ketetapannya, agar orang paham arti dosa dan cara hidup di bumi. Perjanjian Baru dari zaman kasih karunia. Saat Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban penghapus dosa, menebus manusia dari penghukuman di bawah hukum Taurat. Kitab Wahyu menubuatkan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Pekerjaan pada zaman kerajaan. Saat Tuhan menjadi daging dan datang dengan diam-diam, mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan membebaskan kita dari ikatan dosa. Ini adalah keselamatan besar bagi semua pencari kebenaran. Dia juga berkata, Tuhan telah lama menubuatkan Dia akan datang berinkarnasi pada akhir zaman. Ada banyak nubuat tentang ini dalam Alkitab. Contohnya, Tuhan berfirman, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Karena itu hendaklah engkau juga bersiap, karena anak manusia datang di waktu yang tidak engkau duga. Di sini, yang tidak engkau duga dan bagaikan pencuri adalah tentang anak manusia yang datang diam-diam saat orang tak menduganya. Setiap penyebutan anak manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia manusia, lahir dari keluarga orang biasa. Dia tampak seperti orang biasa. Tapi esensinya adalah ilahi. Dia inkarnasi Tuhan. Mendengar saudara Wang terus bersaksi Tuhan telah datang kembali dalam daging, membuatku kesal dan aku tidak mau mendengarnya lagi. Jadi aku bangun dari sofa dan berkata, tak bisa ku terima perkataanmu tentang Tuhan yang kembali dalam daging. Alkitab dengan jelas menubuatkan, orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat dari antara kalian ke surga akan datang kembali dengan cara seperti engkau melihat Dia naik ke surga. Tuhan naik ke surga dalam wujud roh. Jadi saat Dia datang kembali, itu harus dalam wujud roh, turun dengan kemuliaan. Tuhan sudah mati bagi kita di kayu salib, menanggung penderitaan yang besar. Dia tak akan datang kembali dalam daging. Saudara Wang menanggapinya dengan begitu tenang. Mari kita duduk dan bersekutu lebih banyak. Kebenaran firman Tuhan dapat menyelesaikan semua keraguan. Kupikir persekutuan Dia luar biasa. Dan aku tidak mampu mengalahkan Dia. Jika aku disesatkan oleh perkataannya, kesempatanku untuk diselamatkan bisa hilang. Aku tak bisa mendengarnya lagi. Aku harus pulang dan mempelajari Alkitab lagi. Jadi aku mencari alasan dan pergi. Oh, apakah keinginan untuk mendengarkan mereka lenyap begitu saja? Sebenarnya tidak. Tak ku dengarkan semua yang dia katakan. Setiap kali ku renungkan gagasan tentang Tuhan yang datang kembali dalam daging, hatiku terus saja bergejolak. Mungkin benar istriku bisa disesatkan. Tapi menyesatkan semua orang percaya lainnya yang setia, sepertinya tidak mungkin. Jika Tuhan sungguh telah datang kembali dan aku tak menyelidikinya, aku bisa kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan. Namun jika kilat dari timur bukan jalan yang benar dan aku berada di jalan yang salah, itu menjadi pengkhianatan terhadapnya dan jiwaku tak dapat diselamatkan. Bagai makan buah si malakama. Ya. Saat itu nafsu makanku berkurang dan kurang tidur. Aku sungguh merasa sengsara. Jadi, aku berdoa di depan patung hati kudus Yesus. Tuhan Yesus, apakah kilat dari timur adalah Engkau yang datang kembali atau bukan? Aku mohon beri aku hikmat dan bimbing aku. Jangan biarkan aku tersesat di jalan yang salah. Lalu, aku mulai membaca berbagai ayat tentang kedatangan kembali Tuhan. Dan dengan tuntunan Roh Kudus,
kutemukan nubuat kedatangan Tuhan secara diam-diam dan menemukan sebuah misteri. Hah? Misteri apa? Aku menyadari banyak ayat yang menyebutkan mereka yang menyambut Tuhan secara diam-diam itu akan menghadiri perjamuan dan akan berbahagia. Contohnya, Tuhan berfirman, "Dan pada tengah malam terdengar teriakan, 'Lihat, mempelai laki-laki datang. Keluarlah menyambutnya.' Kemudian semua gadis itu bangun dan mempersiapkan pelita mereka. Mempelai laki-laki datang, dan gadis-gadis yang sudah siap masuk bersamanya ke perjamuan kawin, dan pintu pun ditutup. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Diberkatilah dia yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dengan telanjang, dan jangan sampai kemaluannya terlihat. Dan engkau sendiri jadilah seperti orang yang menunggu tuannya, menunggunya kembali dari perjamuan kawin, agar saat dia pulang dari sana dan mengetuk, mereka dengan segera dapat membukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang pada waktu tuannya datang didapati sedang berjaga-jaga oleh tuannya. Aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengikat pinggangnya sendiri, lalu menyuruh mereka duduk untuk makan, dan akan melayani mereka. Dan jika dia datang pada tengah malam atau dini hari, dan mendapati mereka sedang berjaga-jaga, berbahagialah hamba-hamba itu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan datang masuk mendapatinya dan makan bersamanya, dan dia bersamaku." Aku terus merenungkan ayat-ayat ini. Aku melihat kata-kata, pada tengah malam, terdengar teriakan, bagaikan pencuri datang pada tengah malam, dan atau dini hari. Semuanya tentang Tuhan datang saat orang tidak menduganya. Yang mereka katakan tentang Tuhan datang secara diam-diam, sungguh akurat. Itu sesuai dengan nubuat Alkitab. Jika dapat kusambut kedatangan diam-diamnya, bukankah aku menjadi seorang yang berbahagia? Aku bersyukur atas pencerahan Roh Kudus mengenai misteri ini. Aku menemukan ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Begitu juga anak manusia saat hari kedatangannya. Namun pertama-tama dia harus menderita dan ditolak oleh generasi ini. Sebelumnya, aku selalu percaya Tuhan akan kembali dalam wujud roh. Tapi Tuhan dengan jelas berkata, pertama-tama dia harus menderita dan ditolak oleh generasi ini. Dalam wujud roh, tak mungkin dia menderita atau ditolak oleh manusia. Hanya inkarnasi Tuhan yang bisa menderita. Mungkinkah kilat dari timur benar bahwa Tuhan telah menjadi daging dan kembali sebagai anak manusia? Tapi kemudian, aku teringat Wahyu 1 ayat 7 yang berbunyi, "Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya. Juga mereka yang menikam dia, dan semua suku bangsa di muka bumi akan meratap karena dia." Menurut ayat ini, Tuhan akan datang kembali di atas awan dalam kemuliaan. Dan semua orang akan melihatnya saat dia mengangkat kita. Jika Tuhan datang dalam daging secara diam-diam, bagaimana ayat Alkitab itu bisa dijelaskan? Bukankah nubuat tentang datang secara diam-diam dan di atas awan bertentangan? Aku merasa bingung. Tahun baru di tahun 2000 berlalu dalam sekejap mata. Tapi harapanku akan Tuhan yang turun dari langit tidak terpenuhi. Aku tahu tanda kedatangan Tuhan kembali telah digenapi. Waktu itu aku mulai mempertanyakan gagasan tentang Tuhan turun dari langit sebelum milenium baru. Dalam hatiku, aku makin percaya kedatangan Tuhan secara diam-diam. Aku terus menyelidiki nubuat tentang hal itu. Aku juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, milenium telah tiba, tapi aku belum melihat-Mu datang di atas awan. Aku merasa kecewa dan menderita. Ya Tuhan,
Hanya kilat dari timur yang bersaksi engkau telah datang kembali dalam daging. Benarkah engkau sudah datang kembali? Kumohon pencerahannya agar dapat mengenali pekerjaanmu. Kau ingin lebih menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Benar. Ingin ku dengar persekutuan saudara Wang lebih lanjut. Karena kupikir jika kilat dari timur adalah kedatangan Tuhan kembali, aku akan disingkirkan oleh pekerjaan Tuhan jika tak menerimanya. Makin kupikirkan, aku makin cemas. Ada satu hari di mana aku tak bisa duduk diam. Aku ingin mendengar perkataan saudara Wang. Setelah bertemu dengannya, aku berkata, belakangan ini aku membaca begitu banyak ayat Alkitab di rumah dan merasa yang kau katakan sesuai nubuat. Sekarang dapat kuterima gagasan Tuhan datang secara diam-diam sebagai anak manusia. Tetapi ada juga nubuat ini. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya. Juga mereka yang menikam dia dan semua suku bangsa di muka bumi akan meratap karena dia. Dari ayat ini, Tuhan akan datang di atas awan dalam kemuliaan besar. Ya, itu bertentangan dengan kedatangan Tuhan secara diam-diam. Tuhan itu setia, dan firman-Nya pasti akan digenapi. Pasti ada misteri tertentu di dalamnya. Apa maksud ayat ini? Apa yang saudara Wang katakan? Dia membacakanku bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Akan kubacakan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, semua orang di alam semesta yang mengenal keselamatan dari Yesus Sang Juru Selamat sangat mendambakan agar Yesus Kristus tiba-tiba datang untuk menggenapi hal yang dikatakannya semasa berada di bumi. Aku akan datang dengan cara yang sama seperti aku pergi. Manusia percaya bahwa setelah penyaliban dan kebangkitan, Yesus kembali ke surga di atas awan putih untuk mengambil tempatnya di sebelah kanan yang maha tinggi. Dengan cara serupa, Yesus akan turun sekali lagi di atas awan putih ke antara orang-orang yang sangat mendambakannya selama ribuan tahun, dan dia akan mengambil rupa dan mengenakan pakaian orang Yahudi. Setelah menampakkan diri kepada manusia, dia akan memberikan makanan kepada mereka dan membuat air hidup menyembur bagi mereka, dan akan hidup di antara manusia, penuh kasih karunia dan penuh kasih, hidup dan nyata. Orang mempercayai semua gagasan ini. Namun, Yesus Sang Juru Selamat tidak melakukan hal ini. Dia melakukan hal yang bertentangan dengan pemahaman manusia. Dia tidak datang ke antara orang-orang yang mendambakan kedatangannya kembali. Dan dia tidak menampakkan diri kepada semua orang sembari menaiki awan putih. Dia sudah datang, tetapi manusia tidak tahu dan tetap tidak mengetahuinya. Manusia sekadar menantikannya tanpa tujuan, tanpa menyadari bahwa dia telah turun di atas awan putih. Dan kini dia berada di antara sekelompok pemenang yang akan dibentuknya selama akhir zaman. Banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan. Tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menyenangkan bagimu. Tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat, karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda sehingga mereka disucikan akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu.
akan menerima hukuman abadi. Karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tetapi tidak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman yang berat dan menunjukkan jalan sejati dan kehidupan. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, terlalu percaya diri, terlalu congkak. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang menaati tuntunan Roh Kudus, yang merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Setelah membaca firman Tuhan, dia bersekutu. Ada 2 tahap kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Pertama sebagai anak manusia dan datang secara diam-diam. Inilah Roh Tuhan yang menjadi daging, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, dan akhirnya membentuk sekelompok pemenang. Berarti pekerjaan inkarnasinya akan berakhir. Dia akan menimpakan malapetaka, memberi upah orang baik dan menghukum orang jahat. Setelah itu, Tuhan akan datang di atas awan menampakkan diri kepada semua orang. Ini menggenapi nubuat Tuhan. Dan saat itulah akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dalam pikiran manusia, kedatangan Tuhan di atas awan akan menjadi saat menggembirakan bagi semua orang. Mengapa dia mengatakan mereka akan meratap? Itu karena Tuhan yang Maha Kuasa yang mereka tentang adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Namun saat itu pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia berakhir. Karena mereka hanya mau menerima Yesus yang datang di atas awan, kesempatan mereka diselamatkannya hilang. Itu sebabnya mereka akan meratap dan dihukum. Inkarnasi Tuhan secara diam-diam bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi juga untuk menyingkapkan dan menyingkirkan orang. Semua yang mendengar suara Tuhan dan menerima Dia saat Dia bekerja dan mengungkapkan kebenaran, datang dan mengalami penghakiman di hadapan tahta Kristus. Mereka yang dapat menyingkirkan kerusakan dan ditahirkan melalui penghakimannya akan menerima perlindungan Tuhan dan bertahan hidup. Namun, orang jahat yang tak mencintai kebenaran dan menentang Tuhan akan disingkirkan melalui pekerjaan inkarnasi Tuhan dan akhirnya dihukum dalam malapetaka besar. Artinya, pekerjaan Tuhan memisahkan kambing dari domba, gandum dari lalang, orang percaya sejati dari yang palsu, orang benar dan jahat, semua ini tersingkap. Semua digolongkan menurut jenisnya. Inilah hikmat dari pekerjaan Tuhan. Setelah mendengar persekutuan darinya ini, tiba-tiba aku memahami. Inilah nubuat Alkitab tentang kedatangan Tuhan kembali akan digenapi. Dan kulihat otoritas Tuhan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perasaan tentang watak benar Tuhan yang tidak dapat disinggung, itu membuatku ketakutan. Jika aku yakin pada gagasan Tuhan datang di atas awan, dan tak menerima kebenarannya yang diungkapkan oleh inkarnasinya, kesempatanku diselamatkan akan hilang. Aku merasa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Aku paham misteri kedatangannya kembali hanya dengan membaca beberapa firman-Nya. Tak heran banyak orang percaya tak mau berbalik setelah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tertarik pada kebenaran dalam firman-Nya. Ya, aku bertanya lagi kepada saudara Wang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dan kemudian dia naik ke langit dalam tubuh roh kebangkitannya.
kita selalu berpikir, saat Tuhan kembali untuk menghakimi dunia, Dia akan menampakkan diri dalam wujud roh. Duduk di tahta megah dan menakjubkan, menghakimi semua orang. Jadi mereka yang berdosa masuk neraka dan yang baik masuk surga. Namun kau bersaksi, Tuhan datang dalam daging untuk melakukan penghakimannya. Apakah ada dasar Alkitabnya? Ini membingungkan banyak orang. Ya. Apa persekutuannya tentang hal itu? Dia berkata, ada nubuat Alkitab tentang Tuhan yang menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Contohnya, karena sama seperti kilat memancar dari arah timur dan bersinar sampai ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia sudah memberi kepadanya kuasa untuk melakukan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Dia yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang kunyatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Masih banyak hal lain yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi engkau belum mampu menerima semuanya itu sekarang. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan mengajarkan kepadamu seluruh kebenaran. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Penyebutan anak dan anak manusia ini mengacu pada Tuhan dalam wujud inkarnasinya. Ini menunjukkan pada akhir zaman, Roh Tuhan menjadi daging untuk melakukan penghakimannya. Dan ini penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Artinya, Kristus akhir zaman melakukan penghakiman di antara orang yang menerima penghakimannya. Menyelamatkan manusia, membawa masuk ke dalam seluruh kebenaran. Inilah pekerjaan kedatangannya secara diam-diam. Dan terhadap orang-orang tidak percaya, Tuhan akan langsung mengutuk dan memusnahkannya menggunakan bencana. Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran, melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Ini menggenapi nubuat kedatangan kembali Tuhan pada akhir zaman. Iya, Tuhan telah sejak lama bernubuat Dia akan melakukan pekerjaan penghakimannya dalam daging. Iya. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tak menyingkapkan misteri ini, manusia tidak akan paham. Lalu, Saudara Wang mempersekutukan tentang alasan Tuhan tidak bekerja dalam wujud roh, tapi melakukannya dalam wujud daging. Itu sangat penting. Iya. Apa persekutuannya? Dia membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita saksikan video pembacaannya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh, karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Jika Dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, Dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya, melihat firman-Nya, menerima firman-Nya, dan kemudian melalui hal ini, sepenuhnya diselamatkan. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung, tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan.
Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan diremukkan dan ditawan sepenuhnya oleh iblis karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Inkarnasi pertama adalah untuk menebus manusia dari dosa melalui daging Yesus, yang artinya Dia menyelamatkan manusia dari salib. Namun, watak iblis yang rusak tetap ada dalam diri manusia. Inkarnasi kedua tidak lagi berfungsi sebagai korban penghapus dosa, melainkan bertujuan untuk sepenuhnya menyelamatkan mereka yang telah ditebus dari dosa. Ini dilakukan agar orang-orang yang telah diampuni dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka dan ditahirkan sepenuhnya, serta mencapai perubahan dalam watak mereka, terlepas dari pengaruh kegelapan si iblis dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Hanya dengan cara inilah manusia dapat sepenuhnya disucikan. Jika roh Tuhan berbicara kepada manusia secara langsung, mereka semua akan tunduk kepada suara itu, jatuh tanpa mendapatkan firman pewahyuan, sama seperti Paulus yang jatuh ke tanah ketika melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik. Jika Tuhan terus bekerja dengan cara seperti ini, manusia tidak akan pernah mampu mengetahui kerusakan dirinya melalui penghakiman oleh firman dan mencapai keselamatan. Hanya dengan menjadi daging, Dia dapat secara pribadi menyampaikan firman-Nya ke telinga semua orang, sehingga semua yang bertelinga dapat mendengar firman-Nya dan menerima pekerjaan penghakiman-Nya melalui firman. Hanya dengan cara ini, hasil akan diperoleh melalui firman-Nya, lebih dari kemunculan roh yang menakutkan manusia sehingga mereka tunduk. Hanya melalui pekerjaan yang praktis dan luar biasa seperti inilah, watak lama manusia yang selama bertahun-tahun begitu tersembunyi dalam diri manusia dapat sepenuhnya tersingkap, sehingga manusia pun akan menyadarinya dan mengubahnya. Inilah pekerjaan praktis Tuhan yang berinkarnasi. Dia berbicara dan melaksanakan penghakiman dengan cara yang praktis untuk memperoleh hasil dari penghakiman atas manusia melalui firman-Nya. Inilah otoritas Tuhan yang berinkarnasi, dan inilah makna penting dari inkarnasi Tuhan. Amin. Amin. Lalu, Dia bersekutu denganku. Dari firman ini kita bisa memahami, pertama kali Tuhan menjadi daging, Dia disalibkan sebagai korban penghapus dosa. Saat kita percaya Tuhan, dosa-dosa kita diampuni. Namun natur dosa kita masih ada dalam diri kita. Kita berbuat dosa dan menyingkapkan kerusakan kita. Kita congkak, egois, dan licik. Kita berbohong, penipu, iri hati, penuh kebencian. Dalam menghadapi bencana atau saat menghadapi kesulitan, kita cenderung mengeluh, menyalahkan Tuhan, bahkan menentang Dia. Itu fakta yang tak terbantahkan. Tuhan itu kudus. Orang yang tidak kudus tak dapat melihatnya. Kita kotor dan rusak, kita berdosa dan menentangnya. Tak mungkin kita layak masuk ke kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus menubuatkan, Dia akan mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman pada akhir zaman untuk mentahirkan manusia, agar manusia ditahirkan dan masuk ke kerajaan Tuhan. Penghakimannya pada akhir zaman adalah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Dia harus melakukan pekerjaan ini di dalam daging. Jika roh Tuhan menghakimi manusia, mereka tak bisa ditahirkan atau diselamatkan. Itu karena manusia bersifat fana, dan kita telah dirusak oleh iblis, penuh dengan watak jahat, kekotoran, dan juga kerusakan. Kita takkan bisa dekat dengan roh Tuhan. Jika rohnya langsung menghakimi kita, kita akan disingkirkan karena pemberontakan dan penentangan kita.
Dan jika roh Tuhan berbicara langsung, seperti guntur dan kilat, kita bukan hanya tak mengerti, tapi juga takut. Penghakiman seperti itu pasti tak mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian dia memberiku contoh. Bayangkan, seekor burung kecil terluka dan kita ingin menolongnya. Tapi burung itu takut dan tak membiarkan kita mendekatinya. Karena burung itu berbeda dengan kita dan tidak bisa mengerti tentang maksud kita. Namun, jika kita menjadi burung kecil, kita bisa menolongnya. Dan burung itu pasti tidak takut atau menentang kita. Demikian pula, demi menyelamatkan manusia yang sedemikian sangat rusak, Tuhan menjadi daging dan menjadi orang biasa. Dia mengungkapkan kebenaran dan menyingkapkan kerusakan kita, ditambah natur jahat yang menentang Tuhan. Dia memperlihatkan watak benarnya. Maka kita dapat melihat Tuhan sangat nyata dan hidup. Lalu, dia juga dapat memberitahukan dengan jelas kehendak dan tuntutannya dan kebenaran yang harus kita terapkan. Menunjukkan jalan untuk mengubah watak dan ditahirkan. Ya, hanya itu cara menyelamatkan manusia yang rusak. Ya. Lalu, Saudara Wang mempersekutukan hal lain. Pada akhir zaman, penghakiman Tuhan dalam daging dapat menyingkapkan gagasan dan pemberontakan kita. Pertama kali Tuhan berinkarnasi dan mulai bekerja, orang Farisi tahu yang dikotbahkan Tuhan Yesus itu berotoritas dan berkuasa. Tapi mereka melihatnya seperti orang biasa. Dan dia adalah anak tukang kayu. Yang dia katakan dan lakukan berbeda dengan gagasan dan imajinasi mereka. Jadi mereka menolak menyelidikinya dan menentang dia. Menghalangi orang agar tak menyelidiki pekerjaannya. Akhirnya mereka membuat Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan berinkarnasi pada akhir zaman untuk melakukan penghakimannya. Dan karena cara dia tidak sejalan dengan gagasan kita membatasi Tuhan karena kecongkakan kita. Pendeta dari dunia keagamaan bertindak sebagai antek-antek iblis. Menghalangi orang percaya menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Bayangkan saja, jika Tuhan tak berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini, tapi rohnya datang untuk melakukan penghakiman, siapa yang berani terhadapnya? Dapatkah itu menyingkapkan kerusakan orang? Jadi, hanya Tuhan dalam daginglah yang mampu menyingkapkan semua pemberontakan dan gagasan tentang Tuhan. Orang yang mencintai kebenaran dapat mengenali kerusakan dan esensi penentangan terhadap Tuhan melalui penghakiman dan penyingkapannya. Akhirnya mereka ditaklukkan dan ditahirkan, memperoleh keselamatannya dan masuk ke tempat tujuan yang indah. Tapi mereka yang yakin pada gagasan mereka, yang menolak kebenaran, tapi bersikeras menentang Tuhan, akan disikapkan oleh Tuhan sebagai lalang. Mereka bukan saja takkan diselamatkan, tapi Tuhan akan menghukum dan mengutuknya seperti orang Farisi. Inkarnasi Tuhan untuk melakukan penghakimannya pada akhir zaman, penuh belas kasihan dan keselamatan bagi manusia, serta hikmat Tuhan. Itu persekutuan yang jelas. Ya, persekutuan Saudara Wang sungguh mencerahkanku. Aku teringat zaman hukum Taurat, saat Yahweh menampakkan diri dan berbicara kepada orang Israel di Gunung Sinai. Mereka semua mendengar suara Tuhan seperti guntur, dan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau sajalah yang berbicara kepada kami, dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan yang berbicara kepada kami, agar kami tidak mati." Benar, Tuhan itu kudus, dan kita manusia yang rusak. Kita tak bisa berhubungan langsung dengan roh Tuhan. Saat pertama kali mendengar kabar bahwa Tuhan telah datang kembali dalam daging, aku dipenuhi dengan gagasan dan penentangan, dan sangat congkak. Tanpa menyelidikinya, aku berasumsi Tuhan tak mungkin datang kembali dalam daging. Aku menutup gereja, menghalangi orang menyelidiki, dan berusaha menghentikan istriku. Apa bedanya tindakanku dengan orang Farisi ketika mereka menentang Yesus? Aku begitu congkak dan memberontak. Jika roh Tuhan melakukan penghakiman,
dia pasti akan memusnahkanku. Saat itulah aku menyadari Tuhan yang berinkarnasi yang melakukan penghakiman, sungguh keselamatan terbaik Tuhan bagi manusia. Kebingunganmu teratasi. Kau mendapatkan cukup banyak dari persekutuan itu. Ya, syukur kepada Tuhan. Saudara Wang bersekutu denganku lagi setelah itu, dan kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dari firman-Nya, aku memahami misteri inkarnasi Tuhan, misteri tentang namanya dan 3 tahap pekerjaan, dan cara membedakan Kristus yang sejati, orang macam apa yang Tuhan selamatkan dan singkirkan. Makin ku baca firman-Nya, makin aku paham pekerjaan dan kehendak-Nya. Banyak hal yang tak kupahami sekarang menjadi jelas. Ini sangat membekali rohaniku. Aku merasa yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran dan Dia sumber makanan abadi. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang datang kembali. Syukur kepada Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan dan menerima keselamatannya pada akhir zaman sungguh berkat yang luar biasa. Ya, syukur kepada Tuhan. Dulu aku berpegang pada perkataan harfiah Alkitab dan teguh pada gagasanku tentang Tuhan. Aku tidak menyelidiki pekerjaan baru Tuhan, tapi dengan teguh menolak kedatangan Tuhan kembali. Aku hampir menjadi gadis bodoh, kehilangan kesempatan menyambut Tuhan. Tanpa bimbingan dan penyelamatannya, aku pasti sudah binasa oleh gagasanku. Berkat belas kasihan dan keselamatan Tuhan, aku bisa menyambut kedatangannya kembali. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.